teman-teman sama gue nih romannya nih. Oh iya. Terus Ceramah di mana itu? ya ceramahnya di sini. Daerah sini. Di daerah Mekar Mukti lah. Akhirnya udah nggak lama kita langsung zuat. Karena zuat itu umur 20 tahun waktu itu. Jadi umur 20 tahun nikah. Waktu itu. Jadi umur 20 tahun nikah dan sampai saat ini di umur yang ke-23 tahun udah mau menjelang 3 tahun. Bahkan sudah punya buah hati, sudah punya anak laki-laki Ahmad Zaki Nawawi, dan anak buka bisnis travel karena memang yang nyambung sama kultur kita sebagai seorang ustadz, kata orang mah, walaupun saya pribadi belum pantas dibilang ustadz. Nggak mungkin kan kita usaha seorang ustadz usahanya yang macem-macem gitu kan. Yang pantas kira-kira apa nih? Oh iya, travel haji dan umroh, pantas dah, pas dah. Jadi kita usaha sambil ibadah luar biasa, dan akhirnya sampai saat ini alhamdulillah sebulan sekali itu udah berangkat ke Tanah Suci, membimbing jamaah. Dan sebetulnya kemarin bulan Februari mau berangkat karena begini keadaannya ya, ada virus corona. Ya akhirnya kita mau nggak mau ditunda dulu sampai betul-betul pemerintah Saudi membuka pintu kembali untuk jamaah yang mau melaksanakan ibadah umroh. Antum waktu mondok di Mahat pernah nggak kepikiran punya travel? Sama sekali enggak, tapi keinginan udah gitu. dari pondok. Dulu tuh kita kalau di pondok nulis buku-buku diary Iya, ya. kalau susah nulis Nama siapa, tanggal lahir apa. Terus biasa kita tulis cita-cita apa? Betul. Ana urutin. Pertama, balik. luar biasa. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Walaupun belum pantas sebetulnya. 2, direktur travel haji dan umroh. Luar biasa tuh. Makanya Ana tulis di buku diary itu. Masya Allah nih. Wallahi kita tulis. Makanya kalau bercanda harus yang baik-baik. Yang baik-baik. Betul. Ana tulis itu. Terus Ana satu lagi itu biar jadi ini Menteri Agama. Luar biasa. Kesampean belum? Kesampean. Menteri Agama. Oh gitu. Terakhir DPR RI atau DPRD lah, DPR lah. Artinya di situ saya pengen jadi pejabat yang betul-betul bisa memberikan aspirasi kepada umat itu yang baik-baik. Udah 4 tuh. Cuman yang berkesampaian 2 nih. Tapi insya Allah ini lagi OTW nih. Oh, Masya Allah. Ini enggak, biar jadi pemimpin yang amanah, jadi pemimpin yang baik. Mudah-mudahan gobul hajatnya, amin. Ya Rabbana. Jadi ceritanya begitu. Ceritanya itu panjang. Sebetulnya panjang kalau dikisah. Seminggu nggak kelar. Nggak kelar. Yang singkat-singkatnya aja. Masya Allah. Hal terpahit dalam hidup antum, Ustaz? Apa tuh? Hal yang paling pahit dalam hidup antum. Yang paling pahit? Yang pernah antum rasakan dan itu pelajaran besar buat antum motivasi ke depan. Yang paling pahit ya kayaknya sebelum masuk di Indosiar pahit semua. Pahitnya pahit semua. Jadi media itu penting. Iya. Media itu penting. Jadi penting sekali. Jadi begitu keluar Indosiar udah berubah semua. Dan alhamdulillah semenjak ikut audisi di Indosiar akhirnya kita dikenal dan sangat bersyukur kita kepada Allah angkat derajat. Jadi alhamdulillah walaupun dari kecil sudah jadi yatim, kita dikasih kelebihan sama Allah Subhanahu wa taala, tinggal kita banyak bersyukurnya gitu kan. Itu paling, kalau selebihnya sebelum itu kayaknya pahit gitu. Tapi kita syukur gitu. Kalau kita selalu bersyukur nanti bakal Allah tambahin nikmatnya. Masya Allah, alhamdulillah. Ini dapat pelajaran besar kita buat anak muda. Kalau nggak bisa ngebahagiain orang tua, minimal jangan nyusahin orang tua. Kemudian yang kedua, kalau bercanda hati-hati, ini dijaga mulutnya. Betul. Kebanyakan anak-anak muda bercanda asal-asal aja, Ustaz. Iya. Ada punya ponakan, cita-cita jadi boneka Barbie. Jadi boneka Barbie. Ini beliau cita-cita, meskipun belum kesampai, akal otak kita nggak nyampe, tapi Allah kadang malaikat lewat, dicatat. Betul, Ustaz. Dan kita sering-sering hadir di majlis. Masya Allah, tuh buat anak-anak muda tuh. Dari kecil, Ustaz, dari SD waktu anak belum mondok, anak punya engkong, itu nggak pernah absen tiap Ahad pagi ngaji ke Kuita. Antum? Anak. Oh iya.
itu kita dari Karangbahagia naik angkot 38 ke stasiun, dari stasiun turun di Senen, dari Senen jalan kaki ke Kuitang, dan itu tiap Ahad pagi nggak pernah absen. Anak punya kakek itu betul-betul nggak mikirin mau punya duit, mau nggak punya duit, mau lebih, mau nggak. Yang penting lepas buat pulang pergi bisa ngaji ke Kuitang. Dan itu pengalaman yang menurut saya di situ mungkin Ana dapat keberkahannya. Jadi betul, Ana punya engkong ini orang yang paling muhibbin sama habaib. Muhibbin sekali sampai Ana punya engkong punya mantu habaib. Allah yarham al-habib Abu Bakar bin Hamid Aidit Keranji, suat sama anak punya Umi, dan alhamdulillah dapat keturunan 3, 2 habaib, 1 syarifah. Dan saat ini yang 2 habaib ini adik anak sedang menempuh belajar menuntut ilmu di Pondok Pesantren Darul Lughah wa Da'wah Bangil Pasuruan. Jadi anak pernah ngedengar apa yang disampaikan sama Al-Habib Ahmad bin Jindan, karena beliau kan sering ngisi di Kuitang. Iya. Bahwasannya saat kita sedang duduk di satu majlis, sebetulnya Allah lagi kasih nadrah buat orang yang sedang duduk di majlis ilmu tersebut. Jadi kata beliau, minta. Kalau kita lagi duduk di majlis itu, kita minta cita-cita kita pengen jadi apa, harapan kita pengen apa. Itu malaikat bakal gobulin, bakal dicatat sama malaikat dan digobul sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada saat anak duduk di majlis, anak pengen waktu itu tuh. Pengen tuh. Waktu di Kuitang, anak minta begini. Kan biasanya di Kuitang kita cuma pakai koran tuh ya. Iya. Biasanya jual koran, kita duduk di bawah. Ya Allah, kapan nih saya bisa duduk di atas dengan para habaib? Itu terjadi ternyata saat ini. Pada saat anak masuk Indosiar, begitu anak udah alhamdulillah kenal, Umi anak juga kenal sama sekarang Khalifah Kuitang, Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Dan 3 kali anak hadir ke Kuitang, duduknya bareng di atas dengan para habaib-habaib. Dulu di bawah, sekarang di atas. Begitupun pada saat hadir di majlis An-Nurul Kasyaf pimpinan Al-Habib Ahmad bin Ali Asgaf, waktu di BKT di Kanal Timur. Dari pondok anak kabur, kabur ikut maulid majlis NKF. Anak duduk di bawah. Ya Allah, kapan ya bisa duduk bareng sama habaib ini di atas, khususnya sama pimpinan majlisnya Habib Ahmad. Dan itu alhamdulillah saat ini terjadi. Jadi Allah lagi kasih nadrah, Allah mandang kita pada saat kita hadir di majlis ini. Bayangin, kita mandang wali, mandang ulama aja udah ibadah, apalagi Allah yang mandang kita. Luar biasa. Makanya hadir di majlis ilmu itu penting, khususnya majlis-majlis para habaib, orang-orang yang dekat dengan habaib, yang cinta dengan habaib. Salah satunya beliau, Masya Allah, Musli, mudah-mudahan beliau dapat keberkahan. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Itu Ustaz. Masya Allah. Jadi ini sekilas perjalanan beliau, guru kita Al-Ustadz Nawawi, yang dimana beliau menapaki hidup dengan semangat, tidak pernah kenal lelah. Pesantren penuh dengan daripada kesulitan. Betul. Iya, penuh dengan semua apapun sudah dilakuin. Lapar sudah biasa. Tangisan, tidak ada orang sukses kecuali punya hubungan dengan gurunya. Betul sekali. Dan juga punya hubungan yang baik dengan ibunya, orang tuanya, terutama ibunya. Ustaz, pesan buat antum, buat anak-anak muda yang zaman sekarang nih, yang Masya Allah, yang terkadang mereka menyepelekan orang tuanya. Terkadang pengen sukses tapi menyepelekan. Bagaimana Ustaz? Pesan dari antum buat anak muda yang sekiranya anak muda ini biar manfaat, biar jadi pemuda yang bermanfaat untuk agama, negara, kesatuan Republik Indonesia. Fadol. Pesan buat anak-anak muda, khususnya bagi antum-antum yang saat ini mungkin ada yang udah kerja, ada yang masih belajar. Jangan lupa kita selalu ingat dengan orang tua kita, karena mereka yang membesarkan kita, yang mendidik kita sampai sekarang. Maka kita sudahlah seharusnya berbakti kepada mereka, orang tua kita. Karena memang amalan yang paling dicintai setelah sholat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua kita. Insya Allah ketika kita sudah bakti sama orang tua kita, maka pintu kesuksesan akan dibuka.
seluas-luasnya, insya Allah. Masya Allah, dan beliau juga seorang anak yatim. Buat kalian yang ditinggal wafat oleh ayahnya, oleh ibunya, jangan pernah putus asa. Ya. Sebab orang-orang besar dilahirkan dari anak yatim. Beliau anak yatim, Dan Nabi Muhammad anak yatim, Imam Syafi'i anak yatim. Semua orang-orang besar dilahirkan dari anak yatim. Dan jangan sekedar kita menghayal pengen jadi ini, pengen jadi itu, nggak bakal bisa. Jadi laukana nurul ilma yudraku bil muna, maka yabqa bil bariyati jahilan. Kalau kita cuma bisanya menghayal doang, nggak bakal pintar, jadi bodoh terus. Tapi ijhad wala taksar wala taghfilan, dan matlub bali man yatakasal. Kita bersungguh-sungguh, jangan malas, maka sesungguhnya orang yang malas itu pasti akan menyesal. Nah, jadi pesan Nabi, iktanim khamsan qabla khamsin, naikkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Nah, Nabi sebutkan yang pertama adalah gunakan masa muda kita sebelum datang masa tua kita, karena masa muda masa yang paling berharga. Sebaiknya kita sebagai anak-anak muda untuk menggunakan waktu muda kita dengan sebaik-baiknya untuk beribadah dan belajar. Insya Allah akan menjadi orang-orang yang sukses dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Gitu. Ngomong-ngomong, antum ini lagi makan apa, Ustaz? Ya Allah. Ya Rob. Banana. Ini banana ini luar biasa, nikmat, lezat. Ini punya siapa nih? Ini banana ini. Ini singkatan Ustadz Muhammad Musli As-Saidi. Nah, banana ini luar biasa rasanya. Ada rasa coklat, ada rasa green tea, ada rasa susu, yang pedas juga ada. Nah, ini punya beliau. Masya Allah. Nah, tiap hari ini, alhamdulillah setiap lagi santai, nyemilnya ini sekarang. Jadi kita bangkitkan ya ekonomi umat. Jadi udah aja kita nyemil yang punya orang Islam gitu kan. Betul. Umat Islam gitu kan. Gitu. Termasuk insya Allah ini akan menjadi manfaat untuk umat. Banana produk punya Ustadz Musli. Mudah-mudahan berkah. Amin ya Allah. Sampai seluruh Indonesia. Masya Allah. Karena rasanya bagus, enak. Iya, bakal ekspor. Iya, bakal ekspor. Iya. Ini rasanya coba bisa dirasain. Masya Allah. Begini hari ini kita banyak pelajaran yang kita ambil dari guru kita. Ya. Beliau Ustadz Nawawi Al-Aksi yang dahulu bukan siapa-siapa. Sekarang siapa beliau? Iya. Masya Allah. Kenapa beliau bisa diangkat derajatnya sama Allah? Yang pertama, karena keteguhan beliau dan motivasi beliau. Apapun dihalangin, tetap jangan cuma mikir doang, ngayal pengen jadi ini, tinggal usaha, nol. Betul, nol besar. Betul, nol besar. Ngayal, usaha, pengen ikhtiar yang kuat. Iya. Ikhtiar dengan doa harus. Jajan guru anak begitu waktu di pondok. Kerjaan ente ngayal kan pengen jadi ini, jangan ngayal, belajar. Kalau nggak belajar ente cuma ngayal doang nggak bakal bisa-bisa. Iya. Kan? Jangan seperti itu. Iya. Begitu, Masya Allah. Cukup sampai di sini. Insya Allah kedepannya kita bisa dapat ilmu dari manfaat dari guru kita, ya. Ustadz Nawawi Al-Aksi. Sebelumnya jangan lupa di subscribe. Terus jangan lupa doain Ramadan ini bakal tampil. Oh iya, Masya Allah, buat semuanya subscriber Bina Saidi channel. Ini guru kita Ustadz Nawawi Al-Aksi. Insya Allah Ramadan di tahun ini beliau akan tampil juga. Kita doain mudah-mudahan Allah berikan kemenangan dalam dakwahnya, Allah berikan suksesan dalam dakwahnya, Allah lancarkan urusannya dunia wal akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Tunggu beliau di nanti bulan Ramadan di Indosiar. Di Indosiar, insya Allah mewakili Kabupaten Bekasi. Masya Allah. Kota kita tercinta. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan untuk kita semua. Orang Cikarang dan sekitarnya, ya jangan lupa didukung. Marhaba. Lewat SMS dan itu belum ditentukan kirimnya kemana, nanti insya Allah siap berikutnya. Jangan lupa follow juga Instagram saya Nawawi_Aksi. Iya betul, jangan lupa Instagram beliau di bawah ini. Di bawah ini Nawawi_Aksi. Apa nih di bawah ini? Oke. Ya khair Ustaz. Makasih. Siap. Jazakumullah khair. Semuanya kita tunggu channel berikutnya. Jangan lupa di subscribe. Klik tombol loncengnya untuk mengikuti video kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.